jumpa kembali bersama saya, Sarah Mirsa, dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan Seci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, pagelaran drama musikal Kali Angke yang digelar di Seci Center Jakarta tak hanya menceritakan sebuah kisah relokasi warga di Kali Angke, namun juga semangat dari para murid yang dulu menempati bantaran Kali Angke dan kini tumbuh menjadi sosok remaja yang santun dan berprestasi. Berikut kisahnya. Drama musikal Kali Angke yang dimainkan oleh murid-murid Sekolah Cinta Kasih Seci tak hanya selesai sampai pada pagelaran saja. Namun pementasan ini juga tak terlepas dari semangat para pemain yang merupakan anak-anak relokasi Kali Angke. Seperti halnya siswa kelas 8 Sekolah Cinta Kasih Seci, ialah Arif Lukman Hakim. Anak pertama dari dua bersaudara ini terkena relokasi saat ia berusia 2 tahun. Saya tuh masih kecil lah, belum besar. Jadi pada saat itu saya lagi digendong sama almarhumah nenek saya. Katanya sih kalau di situ tuh lagi digusur. Saya mendapat peran sebagai seorang kakek-kakek. Kesulitannya itu saat berbicara karena harus menirukan suara kakek-kakek, sedangkan saya masih muda. Walau terlahir dari keluarga sederhana, namun ternyata Arif memiliki prestasi yang membanggakan. Dirinya kerap masuk peringkat 10 besar di kelasnya. Tak hanya baik di bidang akademik, namun juga budi pekertinya. Oleh karena itu, ia pun dipercaya menjadi ketua rohani Islam di sekolahnya. Alhamdulillah sering mendapatkan peringkat 10 besar. Waktu kelas 2 SD pernah mendapatkan ranking 1, terus kesananya 5, 4, 7, 9. Alhamdulillah menjabat sebagai ketua rois di sini. Pengajian, mendengarkan guru ceramah, terus ada rapat-rapat. Di tengah kesibukannya dalam menuntut ilmu, Arif pun masih menyempatkan diri untuk membantu kedua orang tua. Sekolah, belajar, bermain sama teman. Kalau di rumah, membantu pekerjaan rumah, bantu orang tua, cuci piring, jaga adik. Ya menurut saya bagi orang tuanya ya dia baik. Ya alhamdulillah sih dengar informasi dari guru-gurunya di sekolah ya lumayan katanya nilainya, pinterannya lumayan. Ya kalau dia ada kemauan ya insya Allah saya selalu ngedukung lah. Selain Arif, ada juga Sopian yang ikut berpartisipasi dalam drama musikal Kali Angke. Pada kesempatan ini, Sopian mendapatkan ladang berkah sebagai penari payung. Ia sangat senang dapat ikut terlibat karena melalui drama ini ia teringat masa lalunya sewaktu masih di bantaran Kali Angke. Saya berperan jadi tari payung. Kelihatan itu ini menjaga payungnya itu muternya harus normal gitu. Cara ngatasinnya ya dengan hati tenang dan ini nggak terlalu kencang juga sih. Senang ya bisa mengingat masa lalu, bisa bercerita ke orang-orang. Cerita ya masa lalunya kurang baik di sana, semenjak di sini jadi lebih senang. Sopian tak hanya berprestasi di bidang akademik, namun juga di bidang non-akademik. Beberapa kali dirinya menjuarai pertandingan futsal antar sekolah. Nilai budi pekertian selama ini diajarkan di Sekolah Cinta Kasih ternyata juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sopian pun tak sungkan untuk membantu pekerjaan sang ibunda di rumah, mulai dari mencuci piring hingga membersihkan rumah. Itu nilai budi pekerti, budaya humanis. Budi pekerti itu makin sering beribadah, makin mengamalkan pelajaran yang diberikan guru gitu. Bangga sih sebenarnya punya anak Sopian, orangnya juga rajin gitu, suka bantu ibu, suka ya nurut lah gitu orangnya. Kalau disuruh suka rajin sih, sholatnya juga rajin. Jadi ibu bangga aja gitu sama Sopian gitu. Semoga dia sampai besar lah bisa nurut apa kata orang tua, sayang sama orang tua, bisa jadi orang sukses gitu.
Arif dan Sofian adalah salah satu contoh anak dari bantaran Kaliangke yang telah berubah hidupnya setelah pindah di perumahan Cinta Kasih. Dengan keahlian di bidangnya masing-masing, mereka kini menjelma menjadi remaja yang santun dan berprestasi. Irawati, Steven, Tim Rai TV, Jakarta. Hari Cap Gome disambut sukacita di berbagai daerah, seperti juga yang dirasakan warga Jakarta, salah satunya melalui pawai budaya. Namun ada cara berbeda yang dilakukan relawan Seci untuk ikut serta memeriahkan acara tersebut. Liputannya berikut ini. Setelah 15 hari pada bulan pertama penanggalan lunar biasanya diperingati sebagai Hari Cap Gome atau yang dipahami sebagai tanda berakhirnya perayaan Imlek. Hal ini pun disambut sukacita di beberapa wilayah, salah satunya di kawasan Pecinaan Glodok, Jakarta. Tahun ini perayaan Cap Gome pun diperingati dengan sangat meriah. Serangkaian acara telah dipersiapkan, mulai dari panggung hiburan hingga pawai budaya yang mengelilingi kawasan Glodok. Seperti Joli Dewa, Koko Cici Jakarta, Rebana Biang, Tanjidor, Enggrang, Reok Ponorogo, Sisingaan, Kuda Lumping, ondel-ondel, dan kesenian lainnya. Karnaval Cap Gome yang diselenggarakan di sepanjang Jalan Gajah Mada ini diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk relawan Seci. Kegembiraan masyarakat saat itu juga turut dirasakan relawan Seci yang mengaplikasikannya dengan cara yang berbeda. Ya, dengan menggunakan alat kebersihan seperti sapu, pengki, dan alat penjepit inilah 86 relawan Seci memungut setiap sampah yang ditemukan di lokasi acara. Pasti jalan kotor, banyak sampah-sampah, dan Seci ini mungkin sudah rapi, kerjanya bagus ya, makanya kita diundang untuk ikut berpartisipasi lah dalam rangka kebersihan jalan ya, yang mana kebetulan hari ini adalah hari kebersihan sampah, karena ini satu sama dengan misi Seci juga, ada misi pelestarian lingkungan dan satu untuk pelestarian lingkungan juga ya, dan mungkin juga bisa menginspirasikan warga sekitarnya untuk menjaga kebersihan juga, buang sampah pada tempat. Dan mereka juga ada warga yang kita bersihin sampah, mereka juga segan buang ke jalan. Salah satu tujuan Seci ikut serta dalam barisan karnaval ini adalah memperkenalkan misi Seci kepada masyarakat, serta mengajak warga sekitar untuk lebih peduli kepada kebersihan lingkungan. Salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kita lebih ke sebenarnya penekanan moral kepada masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan ini. Karena di Seci, sampah adalah adalah cinta kasih. Dengan penekanan moral ini, mereka bisa mengembangkan cinta kasih melalui kegiatan ambil sampah di kegiatan Cap Gome ini. Kepedulian terhadap lingkungan tak hanya tergambar dari orang dewasa saja, namun juga terlihat beberapa remaja yang ikut berpartisipasi. Salah satunya adalah Tegar Susanto. Sejak usia belia, dirinya pun telah diperkenalkan mengenai pentingnya menjaga bumi oleh sang ibunda Lian Jiuyan. Kita dapat memilah sampah dari botol dengan sampah yang basah. Kalau sampah botol itu kan kalau banyak menumpuk di jalanan kan nanti bakal banjir. Makanya harus dibedakan. Semoga semua makhluk di dunia ini tidak kesusahan, dan semoga di Indonesia ini banyak sekali relawan yang membantu dan membantu suku Sangren itu membangun rumah sakit di Taiwan. Kampanye peduli lingkungan yang disuarakan oleh relawan Seci ternyata juga menginspirasi sebagian warga yang datang pada acara tersebut. Tanpa canggung, warga pun ikut tergerak memungut sampah yang ditemui. Gerakan yang dilakukan relawan Seci ini telah berhasil mengumpulkan 70 kantong sampah yang terdiri dari sampah plastik, kertas, dan sampah basah. Sampah kertas dan plastik pun disumbangkan kepada beberapa pekerja pengambil barang-barang bekas yang ada di lokasi acara. Lalu sampah basah diberikan kepada petugas dinas kebersihan setempat. Kebersamaan setiap relawan memberikan suatu bukti nyata kepada masyarakat, ya kan, bahwasanya
Seci mencintai lingkungan dengan cara ya memberikan satu contoh, kita langsung turun lapangan, membersihkan. Mungkin dengan adanya ini ada hikmahnya buat semua masyarakat yang menyaksikan tadi, bahwasanya agar mereka lebih mencintai lingkungan ini. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa kegembiraan di hari yang spesial, namun tentunya dengan segala hal yang positif. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga menularkan semangat yang baik terhadap masyarakat. Tim Censanme, Jakarta. Karena dari sana saya jadi banyak belajar kalau misalnya kita tuh nggak boleh menyia-nyiakan waktu. Dari setiap waktu yang kita miliki tuh harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan bermalas-malasan juga di rumah, jangan melakukan hal-hal yang nggak berguna, yang nggak bermanfaat. Jadi setiap waktu itu harus kita manfaatkan dengan baik. Seperti itu. Sekian program Da Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.